Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Irjen Verdi Sambo, Brigjen Polisi Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto. 6 orang pejabat polisi yang diduga terlibat melakukan obstruction justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Demikian jumpa pers Tim Sus Polri pada Jumat 19 Agustus 2022. Mereka patut diduga melakukan obstruction justice karena telah merusak CCTV di TKP. Penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, saya ulangi namanya, tentu 1 FS, kedua BJP HK, yang ketiga KBP ANP, yang keempat AKBP AR, yang kelima Kompol BW, dan yang keenam Kompol CP. Tidak hanya itu, Tim Sus juga menyebut sudah ada 83 orang anggota polisi yang diperiksa. 35 orang diantaranya sudah direkomendasikan di tempat khusus. Termasuk Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Baradae. Yang menarik, banyak dari anggota polisi yang diperiksa adalah mantan anggota Satgasus pimpinan Verdi Sambo, termasuk 3 dari 6 anggota yang diduga melakukan obstruction justice yang merusak CCTV. Seperti apa peran para mantan anggota Satgasus yang dipimpin Verdi Sambo itu dalam merusak CCTV di TKP? Yang melakukan pergantian DVR CCTV. Kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 4 orang, yaitu Saudara AF, AKP IW, AKBP AC, dan Kompol AR. Dan klaster yang 3 adalah melakukan pemindahan transmisi dan melakukan perusakan. Yaitu ada 3 orang sudah dalam pemeriksaan. Yang pertama Kompol BW, Kompol CP, dan AKBP AR. Dan yang keempat, klaster keempat adalah yang menyuruh melakukan, baik itu memindahkan dan perbuatan lainnya, yaitu Irjen FS, BJP HK, dan juga KBP AN. Pengumuman nama-nama anggota polisi yang diduga terlibat obstruction justice menjawab soal adanya keterlibatan para mantan anggota Satgasus pimpinan Verdi Sambo. Mereka bukan baru menjadi anak buah Verdi Sambo. 3 anggota dari 6 anggota yang ditetapkan Tim Sus Polri diduga terlibat obstruction justice dikenal sebagai loyalis Verdi Sambo saat pertama kali Verdi memimpin Kasatgasus. Dari 3 surat sprint yang tim liputan 6 SCTV dapatkan, nama AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto tercatat dalam susunan anggota Satgasus. Nama AKBP Arif Rahman Arifin misalnya tercatat menjadi anggota Satgasus sejak Kapolri Tito Karnavian, yakni saat Verdi Sambo menjadi sekretariat Satgasus yang dipimpin Kabar Reskrim saat itu Idam Aziz. Hingga Kapolri Idam Aziz lalu berlanjut ke Kapolri Listio Sigit Prabowo. Nama AKBP Arif Rahman Arifin terus berada di barisan anak buah Verdi Sambo. 2 nama lainnya, Kompol Baikuni Wibowo dan Kompol Cuk Putranto, juga masuk dalam deretan loyalis Verdi Sambo di Satgasus, seperti yang tercantum di sprint Kapolri Idam Aziz ini. Dan sprint Kapolri Listio Sigit ini. Selain nama 3 mantan anggota Satgasus tadi, hingga kini sedikitnya ada 12 mantan anggota Satgasus yang dikurung oleh Tim Sus. 3 diantaranya yakni Irjen Verdi Sambo, mantan Ketua Satgasus Polri, dan 2 ajudannya, Bribka Riki Rizal dan Baradae, yang sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka.
Ada 6 perwira menengah berpangkat AKBP yang juga tercatat dalam sprint saat Ferdi Sambo menjabat Kasatgasus Polri pada masa Kapolri Idham Aziz hingga Kapolri Listio Sigit. Mereka adalah AKBP Jerry Raymond Siagian, AKBP Handik Zuzan, AKBP Rendra Ramadan Syah, AKBP Ridwan Soplanit, dan yang terakhir adalah AKBP Arif Rahman Arifin yang baru saja diumumkan tim Sus Polri karena diduga terlibat obstruction justice. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso ikut berkomentar soal keterlibatan mantan anggota Satgasus di kasus pembunuhan yang menyeret Ferdi Sambo. Menurut Sugeng, Ferdi telah menggunakan anggota personel yang ada di Satgasus. Menggunakan personil Satgasus. Artinya Sambo bisa tuh melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, sumpah jabatan, ya, bahkan pidana sebagai kepala Satgasus memerintahkan anggotanya, ya, melakukan pelanggaran kode etik, yaitu melakukan obstruction of justice dengan modus merusak tempat kejadian perkara, menghilangkan barang bukti. Ini juga perbuatan pelanggaran pidana. Sementara itu, aktivis HAM Haris Azhar mengatakan keterlibatan Satgasus dalam kasus Brigadir Yosua menegaskan bahwa Satgasus yang sudah dibubarkan Kapolri harus tetap diaudit keberadaannya. Kasus Sambo ini kan sebetulnya kekerasan terhadap Joshua, pembunuhan terhadap Joshua, itu selain soal kejahatannya, kekerasannya, pembunuhannya, tetapi ada satu situasi yang kelihatan betul ada faktor kekuasaan. Jadi ada magnitud politik pada si Sambo. Yang magnitud politik ini nggak sekedar pangkat dan jabatan, tapi juga karena jejaring kekuasaannya yang difasilitasi oleh lewat si Satgas tadi itu. Nah, kalau kita lihat di Satgas ini, ada sejumlah nama yang dari awal hingga hari ini namanya ada terus. Apapun jabatannya, dia ada terus di Satgas itu. Ya kan, ada sejumlah polisi yang dulu masih perwira menengah, sekarang udah jadi perwira tinggi kalau dihitung dari jabatan kepangkatan. Kan jadi pertanyaan, kenapa orang ini ada terus di situ? Kenapa sejumlah nama ini ada terus di situ? Nah, ini kan menunjukkan ada satu lingkaran khusus yang dapat kemewahan sampai dan itu terbukti mereka dapat jabatan-jabatan yang tinggi hari ini. Itulah kenapa penting untuk meminta akuntabilitas dari Satgasus ini.